warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat madrasah dimanapun Anda berada, sedulur-sedulur semua, saya berharap semoga hari ini adalah sedulur-sedulur diberikan rasa bahagia. Dan kalau sedulur-sedulur bahagia itu sebagai manifestasi dari kesyukuran, dan semoga dengan kesyukuran itu Allah akan melimpahkan rahmat kepada sedulur-sedulur semuanya. Alhamdulillah, pada saat ini saya diberikan kesehatan yang cukup sehingga saya ingin berbagi kepada sahabat semua. Saya merasa terusik ketika mendapati sebuah video, persisnya adalah kesaksian dari Ibu Fatimah yang dia setelah dia murtad atau meninggalkan agama Islam kemudian masuk ke agama Kristen, dalam sebuah acara memberikan kesaksian. Shalom Aleichem Besem Hamasiyah. Salam sejahtera buat seluruh umat manusia di muka bumi ini, terutama yang sudah percaya akan Yesus Kristus, bahwa dialah juru selamat, dialah Tuhan yang agung. Ada kejanggalan yang saya temukan di dalam kesaksian itu. Sebetulnya saya sangat menghargai hak yang sangat asasi Ibu Fatimah untuk memeluk agama apapun, itu adalah hak bagi ibu. Dan tentunya setiap agama atau keyakinan yang kita anut juga memberikan konsekuensi dan ada nilai-nilai yang harus kita pertanggungjawabkan masing-masing. Tetapi saya tidak masalah mengganggu hak ibu. Tetapi yang menjadi masalah ketika ibu memberikan kesaksian dengan mengatasnamakan Islam, dan itu saya melihat beberapa yang menjadi kejanggalan. Saya lahir dari keluarga Habib. Dari kecil saya memang sangat respect sekali dan sangat memang kental keislaman saya di antara 7 bersaudara ini. Dan ini bisa jadi mengarah kepada kesaksian ibu itu banyak yang meragukan. Pertama, Ibu Fatimah memberikan kesaksian bahwa ibu umur 5 tahun sudah khatam Al-Quran. Memang disebut paling kental itu saya tentang keagamaan dari kecil. Saya itu diberikan Tuhan kelebihan bisa khatam Al-Quran usia 5 tahun. Tetapi kita lihat bacaan ibu tidak mencerminkan itu. Terlebih kelas 5 SD sudah juara MTQ tingkat nasional. Dari kelas 4 sampai kelas 5 waktu itu SD, saya juara MTQ sampai nasional. Saya sebetulnya berharap mendengarkan bacaan yang lebih daripada bacaan-bacaan orang biasa. Karena ibu mengaku juara di tingkat nasional. MTQ lagi, murotal lagi. Subhanallah kalau itu terjadi. Kemudian memang salah satu ayat yang benar-benar membuat saya itu luar biasa. Perkenalan saya mula-mula, ta'aruf saya mula-mula dengan Yesus ini luar biasa di surat Az-Zukhruf ayat 61 yang bunyi wa innahu la ilmul lis-saati fala tamtarunna biha wattabi'unna hadza siratal mustaqim wattabi'unna hadza siratal mustaqim hadza siratal mustaqim. Tetapi sekali lagi saya kecewa untuk yang kedua kalinya. Ibu membaca ayatnya juga tidak lebih dari orang biasa. Kemudian yang ketiga adalah ibu menyinggung tentang Az-Zukhruf ayat 61, di mana ibu mengklaim bahwa Isa atau yang ibu anggap sebagai Tuhan Yesus itu adalah lebih tahu tentang hari kiamat. Sedangkan ibu ketika masih Islam mempelajari tentang hari kiamat itu, Nabi Muhammad saja menyatakan tidak tahu tentang hari kiamat. Hanya Allah saja yang tahu. Tetapi Yesus, atau dalam hal ini ada Nabi Isa yang ibu anggap sebagai Tuhan itu, tahu tentang itu. Di situ dikatakan, dan sesungguhnya Isa itu benar-benar tahu hari kiamat, memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu
tentang hari kiamat itu, dan ikutilah jalan yang lurus. Nah, saya bingung. Sedangkan saya diajarkan dari kecil, bahkan Rasulullah Muhammad SAW saja tidak tahu hari kiamat seperti apa. Nah, tetapi di Al-Quran dikatakan pengetahuan yang saya dapatkan dari kecil bahwasanya tidak satu pun yang mengetahui hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, berarti di ayat ini Isa tahu hari kiamat, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu la'ilmun lis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'un. Nih, mestinya begitu. Hadza shirathum mustaqim. Wa innahu, dan sesungguhnya Nabi Isa, la ilmun, itu menjadi bertanda lis-sa'ati, bagi datangnya hari kiamat. Fala tamtarunna biha, maka jangan engkau meragukannya, biha, dengan datangnya hari kiamat. Wattabi'uni, dan ikutilah aku. Hadza shirathum mustaqim, karena ini adalah jalan yang lurus. Ini sangat jauh berbalik dengan penafsiran yang disampaikan Ibu Fatimah. Karena yang dimaksudkan di sini bahwa di antara tanda datangnya kiamat itu nanti adalah diturunkannya Isa. Dan itu menjadi pertanda datangnya hari kiamat. Bukan berarti Nabi Isa mengetahui tentang kejadian ataupun waktu daripada hari kiamat itu sendiri. Karena Nabi Isa itu adalah, sekali lagi, adalah makhluk. Beliau sebagai Nabi, Rasul pilihan Allah yang dijadikan Allah sebagai pertanda daripada datangnya hari kiamat. Ini satu. Wattabi'uni, dan ikutilah aku, kata Allah. Yaitu mengikuti akidah Allah bahwa kita meyakini, kita mengimani suatu saat akan ada hari kiamat. Dan mengikuti Allah itu merupakan shirathum mustaqim, itu adalah jalan yang lurus. Jadi begini, sedangkan Islam mengakui bahwasannya yang mengerti hari kiamat itu cuman Allah. Bahkan Muhammad tidak mengerti. Sedangkan di ayat ini dikatakan yang mengerti pengetahuan itu Isa. Berarti Isa sama dong sejajar dengan Allah. Ini ada diskresi, artinya ada sesuatu yang bertolak dari keyakinan. Kita tahu bahwa di dalam Kristen itu sendiri, dia meyakini ada Tuhan Bapa dan Yesus ini adalah Tuhan Anak. Bagaimana dia mengabaikan Tuhan yang jauh sebelumnya sudah ada, kemudian ada Tuhan yang baru yang munculannya itu juga atas irodah daripada Tuhan Bapa menurut dia. Sedangkan berbeda, akan sangat lebih cocok ketika kita menempatkan Nabi Isa ini adalah sebagai kekasih Allah, sebagai orang yang ditunjuk, yang diangkat oleh Allah sebagai Nabi, tetapi tidak lebih dari itu. Bukan Isa ini adalah seorang Tuhan, sebuah Tuhan, tidak, tapi hanya seorang yang diberikan kelebihan. Kemudian terkait dengan keistimewaan yang disampaikan, kalau Nabi Muhammad ketika ditanya tentang hari kiamat, maka Nabi Muhammad tidak, karena itu innas sa'ah itu adalah bahwa hari kiamat itu adalah urusan Allah. Sehingga, tetapi bukan berarti Nabi Muhammad tidak mengetahui dari berbagai hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah mengetahui tanda-tanda datangnya hari kiamat. Ini sama persis dengan yang diberikan kepada Nabi Isa, bahwa di dalam surat Az-Zukhruf ayat 61 tadi dikatakan bahwa turunnya Nabi Isa ini adalah sebagai pertanda datangnya kiamat, di mana kiamat ini sudah dekat. Dan ini klop dengan keterangan yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, bahwa banyak sekali. Dan di antara tanda-tanda datangnya kiamat itu adalah turunnya Imam Mahdi di akhir zaman itu nanti. Sehingga tidak ada yang berbeda sebetulnya. Hanya Ibu Fatimah bisa sedikit meluruskan, mohon nanti
Meskipun ibu mengklaim sudah khatam Al-Quran 5 tahun, sudah juara MTQ tingkat nasional, tetapi saya yakin ibu belum banyak lebih tahu. Coba buka tafsir Al-Misbah misalkan, bahwa di situ bukan berarti Nabi Isa itu mengetahui, tetapi Nabi Isa diturunkan oleh Allah itu adalah sebagai pertanda bahwa hari kiamat itu dekat. Kemudian yang kedua, maka ikutilah jalan yang lurus, yaitu sebuah akidah tauhid yang meyakini Allah yang esa, bukan trinitas, bukan segitiga, apalagi kalau digambar menjadi segi empat, dan itu ibu bisa menggambar mau segi berapapun bisa. Itu hanya akal-akalan saja. Coba nanti mungkin bisa dikantor pendapat saya ini, ya. Jadi sekali lagi, Nabi Isa tidak lebih daripada kenabiannya. Memang beliau orang pilihan, tetapi dia sama sekali bukan Tuhan. Kalau ibu masih belum yakin, nanti coba tantangan Allah. Siapapun boleh kok. Orang ibu saja bisa mengklaim ibu itu Tuhan. Tuhan tidak akan berkurang sedikit pun kekuasaannya. Tetapi buktikan apa kontribusi Nabi Isa di dalam penciptaan langit dan bumi. Kalau dia memang itu Tuhan, udah tidak usah kontribusi, nyumbangnya apa di dalam penciptaan langit dan bumi. Karena sekali lagi itu adalah diskresi. Ketika Nabi Isa itu Tuhan, berarti sebelumnya tidak ada Tuhan. Kalaupun dia sudah bertuhan, berarti Tuhannya belum sempurna. Nah, ini yang salah. Ini pemahaman yang salah jelas.